Teman-teman, video kali ini adalah tahapan ketiga POKI. Kita sudah melewati 2 tahap POKI lainnya. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah, mengetahui apa saja masalah yang ada dalam pelayanan kesehatan, membentuk tim, dan menentukan tujuan. Yang kedua, kita telah melakukan evaluasi analisis akar masalah, apa saja yang menyebabkan masalah itu, akarnya apa, lalu membuat indikator proses dan indikator outcome. Nah, tahap ketiga, kita mencari ide-ide apa saja yang bisa membuat perubahan, dan kita melakukan ide perubahan itu dengan siklus yang kita sebut PDSA. Siklus PDSA itu P adalah plan, kita menentukan ide perubahan, kita melakukan ini yuk untuk melakukan intervensi, lalu langsung dikerjakan idenya. Nggak nunggu nanti itu kalau merencanakan, kita sudah merencanakan ini sih, kita sudah merencanakan ini, cuman belum tercapai karena ada ini, ada itu bukan POKI ya. Kalau POKI itu kita merencanakan sesuatu yang bisa kita kerjain langsung gitu, langsung kita kerjain. Dan kita pelajari hasilnya, idenya berhasil nggak ya gitu. Lalu setelah kita pelajari kita putuskan ini mau kita lanjutkan jadi SOP atau kayaknya kita cari ide lain deh, atau kita modifikasi sedikit lalu kita, jadikan SOP, contohnya gitu. Saat kita sedang di tahap P, plan, apa idenya? Terus kita tentukan siapa yang akan mengerjakan, di mana itu dikerjakan, kapan dan berapa lama, lalu kita kerjain tuh, tapi ada orang yang nyatet. Dan ada orang yang melakukan evaluasi di tim POKI-nya ini. Gimana ide gue, mampu laksana apa enggak? Kayak gitu kan. Gimana nih ide yang kemarin udah kita kerjain tuh, masalah kita jadi selesai enggak dengan cara itu? Menghasilkan perubahan kualitas atau tidak? Kalau tidak, wah gagal nih idenya, jangan berkecil hati. Setidaknya kita bisa menentukan apa saja yang nggak ngefek. Kalau kita nggak coba, kita udah tahu nih, ini tuh nggak ngefek, ya udah, ide-ide seperti itu ya nanti jangan diulangi, misalnya gitu. Lalu setelah kita mempelajari itu, kita baru bisa memutuskan mau lanjut apa enggak, apa kita modifikasi, atau oke kita teruskan menjadi SOP baru. Contoh, angka menyusui bayi sakit cukup rendah. Kadang-kadang kita berpikir, ya namanya juga bayinya sakit, ada di NICU, ibunya di rumah, ya wajarlah kalau dia nggak menyusui. Tetapi kalau kita tahu bahwa ASI yang terbaik, kita pengen ngejar supaya angka menyusui di NICU tetap tinggi gitu, kita mau itu. Nah, ide pertama, coba deh kita ajarin tenaga kesehatan supaya bisa ngajarin tentang ASI perah. Hasilnya, waktu udah diajarin semua nih, orang tua pasien udah diajarin, tapi kok ada yang naik nih angkanya, tapi nggak terlalu tinggi juga ya, kita maunya kan gede gitu ya, berapa persen. Lalu kita analisis lagi nih, ternyata meskipun ibunya tahu, ada sebagian orang tua yang udah tahu cara merah ASI, dia tuh nggak bisa bawa ASI perahnya. Karena ASI perah itu harus dibawa dengan kontainer tertentu. 1 beling, 2 plastik ASI. Plastik ASI tuh butuh uang dan sekali dipakai dibuang. Ada orang tua yang nggak mampu membeli plastik ASI. Bahkan beling pun mungkin susah, ada yang mungkin bisa pakai bekas minuman atau bekas selai, tapi dari mana ngumpulinnya? Untuk memenuhi kebutuhan ASI perah, sehari misalkan dia harus merah 8 botol untuk dibawa ke rumah sakit, dari mana botolnya? Jadi ketika ide ini dikerjakan, ada ibu-ibu yang tadinya nggak tahu tentang memerah ASI untuk bayi di NICU, akhirnya jadi tahu. Ada ibu-ibu yang nggak semangat, jadi semangat karena perawatnya sudah dilatih mengenai ASI perah, keuntungan ASI, dan manajemen ASI perah pada bayi sakit. Masih ada masalah nih, ternyata ada yang tidak mampu memberikan karena nggak ada fasilitasnya. Oke,
Semua ibu-ibu, ide kedua, setelah mereka diajarin tentang ASI perah, kita kasih botol kaca ya, perawat Perina jadi pemulung dulu deh. Semua bekas metronidazole, bekas paracetamol infus, ngambil di ICU, ngambil di bangsal, penyakit dalam, kita ambil-ambilin deh. Kita sterilisasi, kita cuci dengan benar, rebus steril, lalu kita bagiin ke ibu-ibunya. Ada sih yang akhirnya bisa mengantar ASI, yang tadinya dia nggak bisa beli kontainer ASI. Sekarang dia udah punya fasilitasnya, satu orang ibu itu bisa kita kasih 10 botol. Nanti besok dia bawa lagi ya, Bu, nanti kalau udah kosong, ASINya udah habis persediaan buat bayinya, perah lagi di rumah. Tetapi ada juga yang masih nggak bisa nganter. Analisisnya adalah ternyata kondisi geografisnya dari rumah si ibu itu sampai ke rumah sakit terlalu jauh dan tidak memungkinkan bolak-balik mengantar ASI perah. Jadi apapun yang kita berikan, mau kita edukasi sampai babak belur, mau kita kasih botol sampai berapa puluh, dia nggak akan mampu datang ke rumah sakit untuk mengantar ASI perah. Nah, lalu punyalah ide, gimana kita membuat rumah penampungan untuk ibu-ibu yang rumahnya jauh secara geografis. Jadi hanya tertentu ya, nggak semuanya. Yang dekat dari rumah sakit kita kasih botol, yang punya botol bisa beli botol kita juga nggak kasih. Akhirnya angka menyusui jadi sangat tinggi. Semua petugas kesehatan sudah dilatih dan akhirnya SOP-nya kita lanjutkan, botol-botol itu kita sediakan, kita lanjutkan juga programnya. Yang tidak bisa bolak-balik ke rumah sakit, ada tempat untuk menginap. Dan ini menghasilkan angka menyusui yang sangat tinggi. Dan ini adalah contoh siklus PDSA yang dikerjakan di Biak. Nah, ini contoh dari Al-Wakrah Hospital, bagaimana dia meningkatkan angka kepatuhan cuci tangan dari 40% menjadi 90% dalam waktu 5 tahun. Teman-teman, dia punya 11 PDSA. Jadi bukan bukan Oke, kalau gitu kita lihat dari CCTV ya. Kalau sampai ada yang tidak 5 momen, kita potong gajinya, enggak. PDSA itu gimana caranya mengatur manajemen, mengatur sistem kesehatan yang di dalam titik pelayanan ya, bukan di suprasistem ya, point of care quality improvement yang di pelayanan, supaya mereka bekerja dan prosesnya itu kita ubah, menghasilkan, pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik. Teman-teman juga bisa browsing ya, ini open access. Itu contoh PDSA, teman-teman silahkan kalau ada punya pengalaman di fasilitas kesehatannya, pengalaman POKI, boleh tulis di kolom komentar. Selamat mencari ide-ide dan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien.